Marhite-hite guar ni di bata ama. Dohot guar ni anak na Tuhan Yesus Kristus. Dohot guar ni tuti perbadian na mga palangi dohot tanoon. Di pasawar nga damena tutod dita. Amen. Ra mahita madot pangyanta. Paso-paso mami o debata nami se soldakon bohimi tunakungusde. Amen. Tabuti Tuhata, mari dibuka di nomor 102 ayat 1 Roni ayat 2. Foto di Barbaria, ramai kereta. Tema dipermingguan ke sonari beragam ni silino lehon dibagasan saya roti imanan ragam karunia dalam satu roh. Dapat judul jadwal ibadah katedral, latihan kor, vokal di gereja, tetap gereja modern biasa. Dapat dua hal status kehadiran di minggu ngalewat kehadiran ibadah dewasa 25 alat pertanyaan sepusia alat sitting mana pengumuman permingguan ibadah minggu mana permingguan di HKIP Penerangan di Patupa masuk pukul 10.30 dihubasi pendeta pimpinan dan unsur pimpinan majelis jemaat HKIP Penerangan dapat hubas roha doa pertikiata laho mengikuti ibadah. Dapat dua hal sarang prasarana pimpinan resort, pimpinan majelis jemaat HKIP Penerangan Pasahaton mau lihat di godang tu seluhutna ruas nuhuria dan simpatisan nah toto mengalian pertikian beribadah di gereja doa ibadah kategorial dan toto marninot bersyukur Tuhan marhite napasahat amauliateon manang kalian bulanan kewajiban doa janji iman Tuhan melalui HKIP Penerangan. Dapat duluan tempat ibadah manang pamingguan somong naon totong di patubotohon tuhita luhut naruas nuhuria no simpatisan kita totong dope patupa permingguan manang ibadah minggu dohot ibadah kategorial di tempat ibadah on baite proses haduntungan manang kaujatan ni HKIP Penerangan dan lagi berproses manang lagi tau sahon rapi tama kali kotor asa tumi bubui kapajong-jong gereja ta ditano di HKIP Penerangan Jambi nababaton kewajiban sesuai keputusan rapat 16 Februari 2025 somong naung di Patu Botohon Minggu 2 Maret 2025 terhitung mulai bulan Maret 2025 lalu manuhor tanu hadung kemani HKIP Penerangan seluhut ruas nuhuria berkata berkewajiban pasahaton minimal 100.000 berkata somon list naon adong di lembaran tata ibadah setiap minggu. Dapat dua hon hari Pentakosta dua hon ibadah permingguan hari asasawan atau people belia paduahon tapak upama hitungan ibadah seka penuh nah nakora perminggu kita tu masuk di gereja
Nababituhang ibadah Minggu tanggal 21 Mei 2026 waktu bauta dua ibadah bahasa Batak Toba. Nabawaton renungan harian siang Bibel untuk 1 minggu ke depan menotong ibadah di kalian berpikir tahun tahun telah membuka ayat sonang ibadah untuk 1 minggu ke depan. Laporan keuangan mingguan dibesalkan penonton ayat 1 turun atau di bawah ini masuk hak majabu membuat akan wilayah Situtungon Manggaran akan bagi-bagaku Tugol. Pilihan perjuru kedua waktu patut Tugol semuli nang pilihan pertanyaan nang ada kondisi ada diguritor janji iman siang keluarga amak situa hapan siang pinang pura tarika atau patrak kami sautik titik adong ima amang pendeta Kriston dan kita di Jambi di gereja di Pasahat keluarga Nyamang Situa Katianak do lima sepeda motor laho transport di amang kita tidak ada itu mulai tinggal di gereja. Jadi belum ulat amang pikato siapa laos di tagal hormat ialah budak puson adong bahasa-bahasa di Tuhan, bui ada kendaraan mana sepeda motor yang bertiga. Di bawah ma tiki sepeda motor keluarga di amat situ ketiakan. Jala ima nadi dokna janji iman. Mulu nang melihat kelibatan di Pasahat Mabuse di minggu na lewat ya di minggu na lewat di katakon keluarga ketiakan dan perhitian Pinang bahwa bunga hujaro kami di sepeda motori aman. Jadi janji nami neng Pasahat mai dari kasni kuriata. Karena sepeda motori mengalak terjual jalan baru nove jalan nasi di pengna. Laos ima di Pasahat dari janji iman di keluarga tu debata arhiteko KTP kelan. Aiman tekon mau lihat tema di keluarga siang dia telah menyebabkan Tuhan 7 bulan hari. Di pasu untuk dia rezeki di pasu-pasu sendiri dan mulai tangan muna aman lota menanam asal dia semua nama kalian tu debata amat kuliah semua nama paton sidang bermenokot dulu potong i mabau kita bolu tulus kita Pasahat anda tokoh waktu kita mau lihat dari keluarga jalan di Pasahat keluarga semua janji iman nesida untuk laku sepeda motori senilai 7 juta. Namanya Toto, kalau Toto ngambil teori siang keluarga, anak dua sahabat dia keluarga berita di makro dari keruban di Tuhan. Nama ulang tahun kena kota Sigeri di area yang lewat 10 tahun. Namanya ada daftar surat seorang tahunan keluarga di amak Ari Sirait di Nambur Pencaitan makro dari Tuhan. Allah dari tulingan Desta perbuka soni yang akan nesida di matubuni nama nandun nesida di natpari. Sangat pari bata tetap menyetai pasu-pasu. Sebutnya keluarga negara membuka keluarga negara semakin diberkati oleh Tuhan. Maaf masukan soni nang uang keluar jala rekapitulasi ini sampai tu sederion natpari. Nah dari kabinet siang anggota menang. Belum ada masalah nominal kalau angka hanya minta maaf kalau dikoordinasi konsistori asal betul bui tataringga. So ini nang pas pembangunan usaha huria nang daftar kewajiban jemaah. Jadi perlu sebulan kami di soal arang perjamaah di tahun 2025 menuso RPB atau apang itu keruban di Tuhan asal terbaik harus pasuk kita asal bui lam tuhatokna kita lam pada ujung 5 miliar kita ini KIP jalan di dia kita ada nafatu tahun jaga pengurus oleh Jawa Barat jumlah nah masuk senilai 15.220.000 lima semua negeri namanya Tano Haujahan Biata. Sada Yohanes sada ayat 10 sada B ataupun barang siapa berbuat baik ia berasal dari Allah, tetapi barang siapa berbuat jahat ia tidak pernah melihat Allah. Maaf
ada surat masuk. Persekutuan Oikomene umat Kristen PAU, Gereja PAU Maranatha Smart Grove, SK PH PGI Wilayah Riau nomor 08 garing MPH garing PGI garing WR garing 12 garing 2003, Sekretariat PT BPLP Smart Grove Rumbai Jaya, Kecamatan Enok, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, Kode Pos sekian. Sabtu 24 Mei 2006 nomor 09 garing KHT garing PAU titik MRT garing 5 garing 2006 perihal permohonan pengkhotbah. Kepada yang terhormat Bapak Pendeta Kriston Sinaga STH di tempat. Salam. Bersamaan dengan surat ini kami Majelis Gereja PAU Maranatha dengan ini memohon kesediaan Bapak Pendeta Kriston Sinaga STH untuk menjadi pengkhotbah dalam ibadah Minggu Trinitatis yang akan diadakan hari tanggal Minggu 31 Mei 2026 pukul 11 WIB tempat Gereja PAU Maranatha. Besar harapan kami agar Bapak Pendeta dapat menjadi pengkhotbah dalam ibadah Minggu Trinitatis. Atas perhatian dan kerjasama kami ucapkan terima kasih. Pimpinan jemaat Kurang Takas Warna Siaturi STH. Jadi pimpinan untuk hari Minggu Alam Pendeta Lausu Penggelahan lain yang kesoni Andron Tetap Bube Hatam Nabi. 5 surat masuk adalah Totong dalam masih berpilot kita masih tunggu-tunggu atau harus direta satu angka minggu nama ngikut asa semakin terlihat pertikata lama memuji pasangan debata di Berjorta di HKIP Nerang Jati. Akhirnya atas nama pimpinan resort, pimpinan jemaah beserta seluruh majelis jemaat HKIP Penerangan Jambi mengucapkan selamat mengikuti ibadah dan menempatkannya serta selamat ulang tahun bagi yang merayakan ulang tahun seminggu yang lewat. Doa dan harapan kita, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam. Apa yang kita mau lihat kembali tasawuf rohani tubuh di bata. Ata di debata di bagasan Minggu Pentakos Tanah Karjoloong Tarsuraburi siang buku sada Korin di 12 ayat 7 Rodi ayat 10 sada. Sada Korin di 12 ayat 7 Rodi ayat 10 sada las marsika soring mahita malinang lo menjahasa mulai hamima siang ayat 7 soalnya madidok nadisi di baheni upagotohon na tuhamu dan tarbahen halak nama katai mahite-hite to dini debata magurai Yesus jalan bulan mahite-hite to di porbadia do targoan Yesus Tuhan ragam do parasi rohaoni alai sada do tombi ragam do ulau di huria alai sada do Tuhan ragam do hagogoon alai sada do debata nama kohosa di bagasan sasudenai alai lahu manupak do di basa-basahon jala di patarda honto di idugano aituna sadaon nilai hondo mahite-hite to di hata habis buhon alai tuna sadaan hata parminotoan mahite-hite tondi nasasadai tuna asing muse haporsiau di bagasan todi nasasadai tuna asing gua sopa malukon di bagasan todi nasasadai tuna asing gogo patupahon halongangan tuna asing pandurirangon tuna asing namananda ragam di tondi tuna asing muse makatahon di hata nilaban tuna asing pajojorhon pat hata ani alai saluhut nai di patu-patu di nasasadai ai asing-asing be di sagimoni tuganu guru lomoni rohana ulat ido sahatna mari di mahita
kita merayakan Minggu Pentakosta. Jalan Minggu Pentakosta nomor 8 tanduri parmingutan ari hasasawang itu di Purbadia Manang, hari pencurahnya Roh Kudus atau hari ke-50 ditikimani Tuhan Yesus karsilang bulat mengulu dari patuluhur patari daun dirina mengulang akar ulau aturan so atau bermegijang jala ditikinak ke Tuhan itu bermegijang dari 40 dari 50-on Tuhan mencurahkan rohnya, itu Roh Kudus. Tepat pada saat ini kita merayakan hari Pentakosta. Hari ini kita merayakan hari Pentakosta, hari ketika Roh Kudus dicurahkan kepada murid-murid Tuhan. Hari ketika orang yang takut berubah menjadi berani. Yang tadinya mereka sembunyi-sembunyi saja dalam memberitakan firman Tuhan, mereka menjadi orang yang terdepan di dalam memberitakan firman Tuhan. Kalau kita melihat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua dan kisah sebelumnya bagaimana murid Yesus, kalau dipikir-pikir cukup lucu bagaimana kejadian mereka. Sebelum hari Pentakosta, mereka takut, mereka bimbang, mereka seperti kehilangan arah dalam memberitakan melanjutkan tugas daripada Tuhan Yesus. Tapi ketika hari Pentakosta itu tiba, mereka mengatakan dengan keras, saudara-saudara bertobatlah. Mereka memberitakan firman Tuhan para murid dan lain sebagainya. Dan itulah merupakan pekerjaan Roh Kudus. Roh Kudus mengubah manusia menjadi alat Tuhan yang luar biasa. Mengubah manusia bukan manusia yang tertentu, bukan orang baik maupun jahat, orang yang terkenal ataupun tidak terpelajar maupun tidak, tetapi semua manusia. Tetapi seringkali orang berpikir kalau punya karunia hebat dia pasti menjadi lebih rohani. Kalau bisa berkhotbah, itulah orang yang paling dipakai oleh Tuhan. Kalau suaranya bagus dalam bernyanyi, itulah orang yang paling diurapi di dalam pelayanannya. Padahal Paulus mengatakan dengan jelas dalam teks firman Tuhan pada saat ini 1 Korintus 12 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-11 bahwa karunia itu bermacam-macam, tetapi sumbernya hanya satu, Roh Kudus. Jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jemaat Korintus adalah jemaat yang penuh karunia, tetapi juga penuh dengan masalah. Mereka sangat banyak jenis karunia di dalam jemaat itu, tetapi sekalipun karunia itu banyak, mereka juga terkenal dengan banyaknya masalah di dalam tengah-tengah jemaat itu. Karena apa? Banyak masalah yang mereka lakukan, yaitu mereka suka membanding-bandingkan diri. Siapa yang paling hebat, siapa yang rohani, siapa yang pintar bicara, bahkan siapa yang paling terlihat bisa dipakai oleh Tuhan. Ada yang merasa, aku bisa bahasa roh, berarti aku lebih tinggi. Ada juga yang merasa, aku bisa berkata-kata di depan orang banyak, berarti aku orang yang terpenting. Ada juga mungkin yang minder, yang cuma bisa bantu-bantu di dalam pelayanan di belakang saja atau di balik layar. Dia merasa minder karena kecil yang dia lakukan. Tetapi Paulus dengan tegas menegaskan, karunia berbeda-beda tetapi semua berasal dari roh yang sama-sama seperti tubuh kalian Bapak Ibu. Mata jelas berbeda dengan tangan, kaki fungsinya jelas berbeda dengan mulut, hidung jelas fungsinya berbeda dengan perut. Tetapi semuanya itu berada dalam satu tubuh. Kalau dalam tubuh kita ini mulut semua, maka itu menjadi pengeras suara berjalan. Kalau bagian tubuh kita cuma tangan saja, bagaimana caranya berjalan? Artinya semua bekerja dalam satu koridor yang baik. Sebab Bapak Ibu, Roh Kudus membuat kita mengakui Yesus sebagai Tuhan. Di ayat yang ketiga dikatakan demikian, dibaheni rupa bertohon matu kamu dan tarbain halak makatai matu tedi eto dini debata maburai Yesus jarak holan mahite eto dipurbadia do tarbuar Yesus Tuhan. Paulus mengatakan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh karena Roh Kudus.
Karunia yang terbesar yang pertama-tama yaitu bisa bernubuat, bisa bernyanyi dan bisa berkhotbah. Artinya tanpa Roh Tuhan manusia tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi hari Pentakosta pada saat ini Bapak Ibu mengingatkan kita bahwasanya Roh Kudus, Roh Tuhan hadir supaya manusia kembali kepada Kristus. Seperti yang saya katakan, tanpa Roh Kudus manusia tidak bisa berbuat apa-apa. Tanpa Roh Kudus manusia tidak bisa berbuat kasih. Karena seperti ada satu ilustrasi Bapak Ibu, kadang ada orang merasa dirinya lebih rohani karena dia aktif di pelayanan. Tetapi sekalipun dia aktif di pelayanan, dia mengambil bagian, tetapi ketika di rumah dia marah-marah terus, ketika di rumah mulutnya menjadi kasar, ketika di rumah dia tidak tahu mengampuni. Ada yang di gereja supaya dilihat orang dia bernyanyi dengan serius, dia memperhatikan khotbahnya dengan seperhatian yang mungkin, tetapi ketika pulang ke rumah dia marah-marah. Karunia Bapak Ibu tanpa perubahan itu cuma bisa jadi pertunjukan. Karena Roh Kudus bukan hanya membuat kita ramai di gereja, tetapi berubah di dalam hidup sehari-hari. Karena Roh Kudus itu beragam-ragam, karunia itu beragam. Di Rasul Paulus mengatakan beberapa jenis karunia, yaitu ada yang hikmah, pengetahuan, iman, penyembuhan, mujizat, nubuat, membedakan roh, berbahasa roh, menafsirkan bahasa roh. Tetapi Tuhan tidak mencetak manusia itu berbeda, sama semua. Hanya saja karunia itu berbeda-beda. Ada yang memiliki pengetahuan yang hebat, ada yang bisa melakukan mujizat, ada yang bisa melakukan bernubuat, ada yang bisa berbahasa roh, dan ada yang bisa menafsirkan bahasa roh dalam tulisan Paulus ini. Oleh karena itu sehingga dalam karunia itu Bapak Ibu, sebaiknya kita melakukan sesuai dengan karunia itu. Ada yang pandai berbicara, mari gunakan dengan untuk menghibur, untuk mengajari, untuk memperbaiki. Ada yang bisa kuat dalam berdoa, yang tekun dalam berdoa, mari doakan segala hal. Doakan sekitar kita, doakan bagi yang membutuhkan. Ada yang pandai mengajar anak-anak, mari mulai mengajari dengan tekun. Ada yang mungkin tidak tampil, mari, tidak perlu dalam panggung yang besar, dalam panggung kecil sekalipun kita dapat melayani Tuhan. Dan semuanya itu penting. Terkadang juga Bapak Ibu di gereja terlihat yang di atas mimbar lah orang yang paling penting dalam pelayanan, tetapi nyatanya tidak. Ketika kita menyerahkan diri untuk membersihkan gereja sekalipun, itu pelayanan. Untuk memperhatikan tempat ibadah pun, itu pelayanan. Memperhatikan orang sekitar pun, itu pelayanan. Semua karunia diberikan untuk kepentingan bersama. Karena ketika karunia yang kita miliki hanya untuk pribadi kita masing-masing, itu tidaklah berguna. Paulus mengatakan karunia diberikan untuk kepentingan bersama, bukan untuk pamer, bukan untuk supaya dipuji, bukan supaya dianggap paling rohani, bukan. Tetapi karunia adalah alat untuk membangun tubuh Kristus. Saya tubuh Kristus, Bapak Ibu tubuh Kristus, kita yang semua adalah tubuh Kristus. Jikalau kita tidak mempergunakan karunia itu untuk kepentingan bersama, maka itu tiada ada gunanya. Kalau Tuhan memberikan kita suara yang bagus, maka kita pakailah untuk memuliakan Tuhan. Kalau Tuhan memberikan kepada kita kemampuan untuk mengajar, mari kita pakai untuk mengajari. Kalau Tuhan memberikan berkat kepada kita, mari kita menjadi berkat. Karena karunia bukanlah mahkota kesombongan. Karunia adalah alat pelayanan. Karena Bapak Ibu, kalau kita melihat zaman sekarang, zaman media sosial, kadang pelayanan pun bisa berubah menjadi pencitraan.
Ada yang suaranya bagus sedikit dalam beribadah, dia upload posting. Ada yang doanya berdebar-debar, dia posting. Ada yang kasih persembahan atau memberikan berkat kepada orang, dia posting. Dan akhirnya dia berfokus bukan tentang menggunakan karunia itu, tetapi berapa like yang dia dapat, berapa viewers yang dia dapat, sehingga kata memuliakan Tuhan itu tidak ada lagi dalam postingannya tersebut. Roh Kudus tidak bekerja untuk meninggikan manusia. Roh Kudus bekerja untuk meninggikan Kristus. Sebab Bapak Ibu, satu roh mempersatukan semua perbedaan. Di ayat 11 dikatakan demikian. Alai salunai di patu-paton dinasa sadai ai asing-asing be disagihoni tugan guru lomoni rohanya. Inilah indahnya gereja Tuhan Bapak Ibu. Inilah indahnya gereja Tuhan. Walau kita beda usia, walau kita beda karakter, walau kita beda kemampuan, walau kita beda tugas pelayanan, tetapi kita satu. Kita satu Roh Kudus yang bekerja di dalam kita semua. Pentakosta bukan sekedar hari peristiwa bahasa roh. Pentakosta bukan sekedar hari turunnya Roh Kudus, tapi Pentakosta adalah hari yang penting, peristiwa persatuan dalam Roh Kudus. Mari kita bayangkan dalam ibadah, istilah satu pesta Batak. Sangat banyak jenis-jenis alat musik Batak, ada yang tagadi, suling, hasapi, gondang, dan lain sebagainya. Bunyinya berbeda-beda, tetapi Bapak Ibu, kalau hanya tagading saja yang dimainkan, kurang sedap pesta itu. Kalau hanya suling saja, kurang. Kalau hanya hasapi saja, kurang. Tetapi ketika semuanya itu bersatu padu, ketika semuanya itu bermainkan secara seirama, ketika semuanya itu dimainkan secara bergotong royong bersama-sama dengan baik, maka menjadi musik yang indah. Demikian juga dengan kita. Karunia hikmat, pengetahuan, bernubuat, bahasa roh, menolong orang, bernyanyi, dan lain sebagainya. Ketika kita satu padu, semua akan menjadi indah di dalam gereja Tuhan. Tetapi jikalau karunia itu menjadikan alat untuk kesombongan, maka itu bukanlah pekerjaan Roh Kudus. Itu adalah pekerjaan diri kita manusia sendiri yang telah dikuasai oleh roh jahat. Dan juga Bapak Ibu, karunia bukanlah alasan untuk bertengkar di dalam gereja, tapi alasan untuk saling melengkapi. Ketika ada orang yang kurang pandai dalam mengajar, orang yang pandai dalam mengajar bisa melengkapi. Ketika ada orang yang kurang pandai dalam bernyanyi, yang bisa bernyanyi bisa melengkapi. Itulah guna daripada Roh Kudus, untuk mempersatukan. Yang sedang berduka cita dihibur, bukan justru menjadi minyak di dalam api yang kecil. Oleh karena itu Bapak Ibu, hari Pentakosta mengingatkan kita bahwasanya Roh Kudus membuat kita semakin percaya kepada Yesus. Hari Pentakosta mengingatkan kita Roh Kudus memberikan karunia yang berbeda-beda. Hari Pentakosta mengingatkan kepada kita semua karunia dipakai untuk melayani. Hari Pentakosta diingatkan bagi kita semua yang ada pada kita berasal dari Roh yang sama. Jangan minder karena karuniamu kecil. Jangan sombong kalau karuniamu terlihat besar. Karena yang paling penting bukan seberapa hebat, tetapi apakah Roh Kudus bekerja melalui hidup kita. Sebab itu Bapak Ibu, mari kita bertanya pada diri kita masing-masing, apa karunia Tuhan berikan kepada kita? Sudahkah karunia itu kita pakai dengan baik? Dan apakah hidup kita memuliakan nama Tuhan? Karena biarlah melalui hari Pentakosta pada saat ini kita berkata bahwasanya Tuhan, pakailah hidupku dengan karunia yang Engkau berikan untuk membangun jemaat dan memuliakan nama Tuhan dimanapun kami berada. Amin. Mari kita bernyanyi. Saya puji Rohku,
bukan tentang seberapa besar atau kecil, melainkan kami merasakan kasih setia Tuhan itu nyata di setiap harinya dan selalu baru. Terlebih pada kesempatan berbahagia ini, kami beroleh berkumpul bersama dengan orang-orang yang percaya kepada Tuhan untuk memuji serta memuliakan nama Tuhan. Kami sangat bersyukur Tuhan atas ibadah yang boleh berlangsung pada saat ini dan firman Tuhan yang telah berkumandang di tengah-tengah kami. Ajari kami Tuhan, supaya kami boleh mempergunakan karunia yang Tuhan berikan kepada kami dengan sebaik mungkin. Jangan biarkan itu menjadi alat bagi kami untuk menyombongkan diri. Jangan biarkan bagi kami itu menjadi alat untuk pertengkaran. Jangan biarkan bagi kami supaya itu menjadi alat untuk mementingkan diri kami sendiri. Karena Tuhan, ketika Kau mencurahkan Roh Kudus-Mu, itu adalah untuk mempersatukan umat-Mu, yaitu kami manusia. Apapun kami yang boleh kami miliki, sebesar apapun maupun sekecil apapun itu, biarkanlah kami mempergunakannya sebaik mungkin. Biarkanlah hati kami semakin satu untuk memuji serta memuliakan nama Tuhan Bapa di dalam surga. Kami mohon kepada-Mu, kiranya iman kami senantiasa ditambahi hanya oleh karena Engkau, dan kiranya dalam 1 minggu yang akan mendatang Tuhan memberkati hidup kami serta menjaga kami, agar kami senantiasa berada kesehatan daripada Tuhan, dan kami boleh kembali datang untuk memuji serta memuliakan nama Tuhan di tempat ini. Dan Tuhan ajari kami untuk senantiasa bersyukur di setiap harinya. Terpuji nama Tuhan. Amin. Tapasahat mapede tatua dupani di bata martaniang mahita. Ade amanagi na di banua gijak hodo haroroa di salu sili hoteho na dinggan doa sawibasa na mau diutus. Upasak hani masya na dilehon itu hami pelean nami tuho. Saya jalo may gabiwak na khusus di jolo. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa hupang hasyat kami peleano pati bulhon harajomu. Di tonga-tonga di huriang doho di portibio. Buhay marohanan mahite-hite todim. Asalam utadahami bo dan isilam lehon itu hami. Asalam gir-gir kami madok mauliate tuho. Mahite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale Tuhan debata amanami nasotarasam doho dan isilehon lehonmu bihami. Todim nebadei di lehon bo Tuhan jolma. Sumunggo bihami na leaw na margaido di lehon bo Tuhan. Jalag modang doi sian portibi do sian panisi sudin. Onpe Moliate maruhana di jalan fusionami mahu ala di habal gaun dohon hambiamu. Nang pinapatar Tuhan say lehon mat to di borbadiye kuriang akana olo mangihuton Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami asa diajari dirajai di parbadiai jalan di patonto harimian di barita nawi ale to di borbadia say pasada manusia napi na pungpungumi asa masih jaluan jala pasti haholongan so akar luas sebagai saksa daging di Tuhan Yesus Kristus nabadiai Sodani jala patiyur mahami asa utadahami akar dosa nabalga dohok na met si pasi dimonami say buas maho manesa dosa nami asa labadia jala ibaru hami galupari asa tarbain hami saut di bagasan huria nabadia nasasade say odihon jala padumu hami tu amai asa pos rohanami madok amanami di bagasa Tuhan Yesus Kristus say tabai silam lehonmu tu huriang asal gada torok di akka parbarita nauli don pangajari don para siroha nama maritaw habalgamu di Portibion say sodani jala pasu-pasu di parpunguan di halak Kristen di gereja di pasikolaan nang di bagas nabi asa tau nasida saut parpunguan sobor say sungguli akan atar podo jala pargogoi akan agale say songgoti ma akan naneang dohot natakang maroha asa ditinggalhon nasida hajahaton nabi say parohai akan nabojoroha jala apuli akan namasak dohot nadamuli asa unang dirupang-pang tibion akan namamuloiho say tatakman natargugot dohot na pinaburu-buru ni halak alani hapusyaw na di Tuhan Yesus say ajari nasida maralus jalamian mahukuk di bagasan nasida say ramoti
pikiran di akka panggung bumi panguhum dot akka donganna asa tidur nasida jala asa dia nasida ari panggungan surga sai patobu hapor nami asa tokong miut hani nang sesa dosa nami jala buan hani Tuhan luar surga sai sungguli pakirimo na bangun di hani asa posro hanani na malake dagimon pangulun mudo use asa masuk kami marida di bata ama marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Rahman tamadok ditanian hatopani. Amin. Rahman nami dan berbagijak saya berbahagia Tuhanmu saya berbahagia saya sahut malu menirohak di batu pengangson dan di berbagijak leher Tuhan sadar nama luar siapa saya sama dosa nami semua pada nami di dosa yang menangkap dosa Tuhan guna kami tujuan kemunculan lalu memahami siapa aku ayo guna raja doa bagu roh biasa kamu saling dibenena amin bulat mahamu di bagasan dami jala jalo hamu pasu-pasu sia Tuhan debata di pasu-pasu jalan diramoti Tuhan debata mahamu disodakon Tuhan debata mabohinan Tuhamu jala saya asima rohana bidahamu didopakon Tuhan debata mabohinan Tuhamu jala di pasaur madamena tutor di munade amin. Amin.